Selamat pagi. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Nah, mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk membawakan kita di dalam doa. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Dengarkan baik-baik nama-nama kalian. Dengarkan baik-baik ya. Lucy, Budi, Santi, Ayu, Santoso. Oke. Nah, jadi anak-anak semua, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu hakikat dan peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu tentunya mau tanyakan kepada kalian semua, adakah yang tahu contoh peran kimia dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, jikalau memang ada peran kimia dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh produk atau contoh apa yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Nah, jadi kali ini kalian akan tentunya mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa dan siswi dapat mengerti cara mengidentifikasi bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu siswa dan siswi mengerti dan memahami peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengerti dan memaknai hakikat ilmu kimia. Dan yang terakhir, mengerti dan memahami metode ilmiah. Oke, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu hakikat ilmu kimia. Nah, jadi anak-anak, arti atau makna daripada hakikat ilmu kimia yaitu segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya materi. Nah, jadi sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, yaitu bahwa ilmu kimia ini yaitu segala sesuatu mempunyai massa dan tentunya menempati ruang. Nah, adakah yang tahu di sekitar kita ini, adakah yang tergolong dengan hakikat ilmu kimia? Jadi hakikat ilmu kimia itu yang pertama memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya yaitu meja. Selain itu kursi. Nah, buku juga termasuk. Buku. Apalagi? Papan tulis. Nah, itu adalah beberapa contoh daripada hakikat ilmu kimia yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah kita mengerti arti daripada hakikat ilmu kimia ini, selanjutnya kita harus mengetahui apa saja sih yang menjadi wujud daripada ilmu kimia. Nah, jadi wujud daripada ilmu kimia ini yang pertama yaitu mempunyai wujud seperti padat. Kedua yaitu cair, dan yang terakhir gas. Nah, jadi itu ada 3 wujud daripada hakikat ilmu kimia ini. Oke, jadi Ibu akan berikan contoh daripada perubahan sifat materi. Jadi contoh yang akan Ibu berikan ini mungkin dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu air. Nah, air jikalau ditempatkan pada suhu kamar
yaitu setara dengan 25 derajat Celcius akan berbentuk cair. Nah, kemudian air itu jikalau dipanaskan di sebuah kompor akan menghasilkan uap air. Nah, jadi perubahan sifat materi yang dihasilkan pada air ini yaitu dari cair ke gas. Nah, itu adalah salah satu bentuk perubahan materi yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah kita mengerti tentang perubahan materi dengan sifatnya bagaimana, sekarang ternyata perubahan materi ini digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama perubahan secara fisika dan perubahan secara kimia. Oke, yang pertama Ibu akan jelaskan mengenai tentang perubahan secara fisika. Nah, jadi anak-anak, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan perubahan komposisi zatnya. Nah, contohnya seperti es akan berubah menjadi cair dan akan kembali ke wujud awalnya dengan cara mungkin es yang sudah meleleh tadi mungkin boleh dinginkan kembali di freezer. Oke, yang kedua yaitu perubahan kimia. Nah, arti daripada perubahan kimia ini adalah perubahan materi yang disertai dengan perubahan komposisi. Contohnya, yaitu jikalau kayu dibakar akan menjadi abu. Oke anak-anak, kita telah belajar tadi tentang hakikat ilmu kimia. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu metode ilmiah. Nah, jadi metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisiknya. Nah, jadi untuk memperoleh daripada pengetahuan ini ternyata dilakukan hipotesis. Nah, hipotesis sendiri ini harus dilakukan dengan kata lain yaitu bereksperimen. Nah, jadi itu daripada pengertian metode ilmiah. Sekarang kita akan masuk ke langkah-langkah daripada metode ilmiah. Nah, jadi pada metode ilmiah ini ada beberapa langkah-langkah. Jadi langkah pertama pada metode ilmiah ini yaitu mengadakan pengamatan. Nah, jadi anak-anak, langkah awal yang kita harus tempuh dalam metode ilmiah ini yaitu mengadakan pengamatan. Dengan tujuan kita harus mencari objek atau sasaran kita untuk kita melakukan percobaan tentunya nanti. Misalnya mungkin kita mengamati yaitu mungkin tumbuhan seperti bunga matahari atau bunga kembang sepatu atau lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu merumuskan masalah. Nah, setelah kita mengamati objek yang akan kita amati, langkah selanjutnya ini kita akan merumuskan masalah. Nah, jadi kita harus merangkai atau menyusun masalah-masalah yang terjadi pada objek yang kita teliti ini. Oke, ketiga yaitu melakukan percobaan. Nah, setelah kita mengamati atau mengadakan pengamatan, kedua kita sudah merumuskan masalah, dan yang ketiga yaitu melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, di sini kita akan dituntun untuk melaksanakan atau menguji cobakan dengan kata ilmiahnya yaitu bereksperimen. Nah, jadi anak-anak, setelah kita bereksperimen atau melakukan percobaan, jadi langkah keempat atau langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu menarik kesimpulan. Nah, jadi di sini di langkah pada menarik kesimpulan ini yaitu langkah di mana kita akan
mencatat hal-hal yang sudah terjadi pada proses pencobaan atau eksperimen kita tadi. Nah, mungkin kita akan mencatat kesimpulan apa yang terjadi pada perubahan uji coba kita tadi. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan. Nah, jadi anak-anak, setelah kita tadi yang pertama kita mengadakan pengamatan, kedua kita merumuskan masalah, ketiga kita melakukan percobaan, keempat kita sudah menyimpulkan bagaimana hasilnya, dan yang kelima yaitu membuat laporan. Nah, jadi tugas kita yang paling terakhir pada metode ilmiah yaitu tentunya membuat laporan. Nah, oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga yaitu perlengkapan dan keamanan kerja di laboratorium kimia. Nah, jadi setelah kita belajar mengenai tentang bagaimana metode ilmiah tadi, kita akan diajarkan ataupun dituntun untuk tahu bagaimana mempersiapkan perlengkapan serta keamanan kerja di laboratorium. Nah, oke, langsung kita masuk ke poin A yaitu perlengkapan kerja di laboratorium. Nah, jadi anak-anak, perlengkapan yang pertama yang harus kita gunakan sebelum masuk dalam praktek ataupun dalam praktikum yaitu yang pertama jas lab. Nah, jadi jas lab ini sangat berguna juga dalam proses keamanan kerja kita dalam laboratorium. Yang kedua yaitu perlengkapan sarung tangan. Nah, sarung tangan ini juga sangat penting di mana jikalau seandainya adik-adik ada yang mungkin tidak sengaja menumpahkan suatu larutan, nah itu sangat bermanfaat sekali supaya mencegah terjadinya mungkin proses kebakaran pada kulit ataupun iritasi. Lanjut, dalam poin ketiga yaitu mengikat rambut yang panjang. Nah, gunanya supaya tidak mengganggu proses penelitian atau proses praktikum berlangsung. Yang keempat itu menggunakan sepatu. Nah, guna untuk menggunakan sepatu ini sama halnya dengan fungsi menggunakan sarung tangan, supaya jikalau ada proses kecelakaan atau misalnya ada proses kecelakaan, anak-anak semua tidak terjadinya mungkin kebakaran pada kulit, iritasi, ataupun kemerah-merahan pada bagian kulit. Jadi itu pentingnya menggunakan sepatu. Nah, itu ada beberapa macam perlengkapan yang harus digunakan dalam kerja guna untuk keamanan pada laboratorium. Jadi anak-anak, setelah kita belajar mengenai tentang perlengkapan pada kerja di laboratorium, kita akan tahu juga bagaimana sih sifat-sifat dalam laboratorium itu, bagaimana sikap kita di dalam labor. Mungkin yang pertama yaitu dilarang makan dan minum. Nah, jadi di ruang laboratorium ini anak-anak dilarang untuk makan dan minum. Yang kedua yaitu dilarang bermain-main. Nah, di sini pada di ruang labor kita ini tidak boleh ada yang bermain-main, terutama pada saat proses praktikum. Nah, dan yang ketiga yaitu lorong-lorong di laboratorium itu harus bersih. Begitupun dengan alat-alatnya harus bersih. Kemudian tempat yang kita akan lakukan praktikum harus bersih. Gunanya supaya pada saat proses praktikum dapat kita gunakan dengan nyaman dan dengan tidak ada gangguan apapun. Nah, yang keempat yaitu ternyata dalam praktikum siswa dan siswi ini yang mau penelitian atau yang mau praktikum dalam sebuah labor tidak diperkenankan untuk melakukan eksperimen dengan tidak adanya pendamping. Nah, gunanya di sini supaya jikalau ada hal-hal yang mungkin
anak-anak kami yang belum tahu melakukan atau meracik sebuah larutan, tidak terjadinya kebakaran pada labor ataupun kerusakan ataupun kecelakaan pada siswa dan siswi kami. Nah, itu guna seorang pendamping dalam pelaksanaan kerja di laboratorium supaya tidak adanya kecelakaan, ya. Dan kemudian adanya yang menuntun. Nah, itu hal penting guna adanya pendamping dalam proses praktikum supaya ada yang menuntun siswa dan siswi kami dalam melakukan praktikum. Nah, jadi langkah kelima yaitu mencuci tangan setelah melaksanakan proses praktikum. Nah, jadi siswa-siswi kami yang sudah mengadakan praktikum di sebuah labor, alangkah lebih baiknya mencuci tangan karena gunanya supaya larutan-larutan yang sudah menempel dalam tangan itu tidak menyebabkan iritasi dengan cara mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang bersih dan mengalir. Nah, itu manfaat daripada mencuci tangan setelah praktikum. Dan yang terakhir yaitu merapikan alat-alat serta membersihkan alat-alat yang telah digunakan. Nah, itu sikap yang terakhir yang harus kita patuhi dalam keamanan kerja di laboratorium. Nah, supaya alat-alat yang sudah kita pakai itu tidak rusak ataupun kotor begitu. Jadi itu beberapa sifat-sifat yang harus kita miliki dalam proses kerja di laboratorium. Jikalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Materi kita lanjut lagi ke mengenal alat-alat laboratorium serta fungsinya. Nah, jadi mungkin di SMP kalian sudah mungkin melaksanakan praktikum dan sebagian alat-alat di labor sudah ada yang diketahui, ada yang sudah kenal apa fungsinya, ataupun tidak ada, Ibu akan jelaskan. Nah, jadi anak-anak, yang pertama alat laboratorium yang kita akan amati yaitu tabung reaksi. Nah, jadi tabung reaksi ini juga merupakan salah satu alat laboratorium yang sering digunakan dalam proses praktikum dengan fungsi yaitu sebagai wadah dalam mereaksikan dua atau lebih sebuah larutan. Alat labor yang kedua yaitu Erlenmeyer. Jadi fungsi dari Erlenmeyer ini anak-anak yaitu sebagai tempat penyimpanan sebuah filtrat atau sebagai wadah penampung filtrat hasil daripada penyaringan dalam sebuah larutan. Dan yang ketiga yaitu pipet ukur. Nah, pipet ukur ini juga salah satu alat laboratorium yang sering digunakan. Itu fungsinya untuk mengambil larutan dalam skala kecil, dalam ukuran yang mungkin mililiter begitu. Dan yang keempat yaitu spatula logam dan plastik. Nah, spatula logam dan plastik ini juga fungsinya yaitu untuk mengambil sebuah bahan kimia yang mungkin dalam bentuk padat, jadi boleh digunakan. Bentuknya itu seperti sendok ya. Jadi itu fungsi daripada spatula logam dan plastik ini. Dan yang terakhir yaitu buret. Nah, mungkin tidak asing lagi bagi kita apa fungsi daripada buret ini. Jadi fungsi buret ini sangat
important sekali dalam proses titrasi. Nah, jikalau ada dari anak-anak kami yang mungkin melakukan praktikum, mungkin dengan proses titrasi. Nah, jadi alat yang pertama yang butuh yang diperlukan dalam proses praktikum ini yaitu burette, ya. Jadi ini membantu kita dalam proses titrasi. Nah, mungkin itu beberapa contoh alat-alat laboratorium yang sering digunakan beserta fungsinya, dan mungkin ada beberapa lagi macam atau beberapa jenis lagi alat laboratorium yang belum Ibu sampaikan. Siswa-siswi kami boleh mencarinya sendiri, mungkin dalam buku, paduan yang lain, ataupun dalam situs internet. Oke, kita lanjut poin yang terakhir, yaitu identifikasi bahan kimia. Nah, anak-anak, jadi setelah kita belajar mengenai tentang hakikat ilmu kimia tadi, kemudian metode ilmiah, kemudian perlengkapan dan keamanan kerja di laboratorium kimia, dan yang terakhir itu mengidentifikasi bahan kimia. Nah, jadi di poin yang keempat ini kita akan belajar bagaimana cara kita mengidentifikasi bahan kimia, baik itu dalam produk yang kita gunakan sehari-hari ataupun dalam kegiatan kita sehari-hari pun mungkin ada bahan kimia yang dapat kita jumpai. Nah, gunanya kita mengidentifikasi ini supaya kita mengetahui bahan kimia apa saja yang perlu kita hindari dan yang perlu kita atur dalam pemakaiannya. Jadi contoh yang pertama dalam bahan kimia yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu deterjen. Nah, jadi deterjen ini anak-anak adalah suatu contoh pertama yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih bukti mengapa deterjen itu tergolong bahan kimia? Nah, jadi deterjen ini yaitu bahan pembersih yang sejenis sabun, tetapi daya cucinya itu jauh lebih kuat daripada sabun. Nah, buktinya pada deterjen itu memiliki gugus asetat dan karboksilat dengan rumus molekul COO dalam sabun. Kemudian diganti dengan gugus N-sulfonat. Jadi bahayanya dalam deterjen ini dalam kehidupan kita, jikalau misalnya deterjen ini bercampur dalam tanah ataupun air yang sering digunakan, dapat membahayakan kesehatan konsumennya atau orang-orang yang menggunakan air tersebut. Jadi anak-anak, kita dianjurkan untuk memakai deterjen ini dengan baik dan teratur, karena deterjen juga jikalau digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan iritasi bahkan kebakaran pada area kulit tangan. Nah, jadi itu salah satu bentuk contoh daripada bahan kimia, yaitu deterjen. Nah, jadi kita akan masuk ke ruang diskusi. Kita akan membentuk kelompok. Nah, jadi di ruang diskusi ini sesama kelompok akan bertanya dan menjawab. Langkah selanjutnya mempresentasikannya di depan untuk hasil diskusi kelompok. Jadi tadi kita belajar mengenai tentang hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, kemudian keamanan dan perlengkapan kerja di laboratorium kimia, dan yang terakhir tadi identifikasi bahan kimia. Nah, gunanya kita belajar ini tadi anak-anak sebagai pengenalan kita dalam mengenal kimia, bagaimana kimia itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, contoh kecil saja yang kita pelajari tadi itu identifikasi bahan kimia. Jadi identifikasi bahan kimia ini ternyata
dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita temukan. Contohnya tadi parfum. Nah, parfum yang sering kita gunakan ternyata mengandung bahan kimia yaitu alkohol dan etanol. Nah, jikalau dilakukan atau dipakai secara berlebihan akan mengakibatkan kanker. Nah, itu salah satu contoh bentuk pengenalan atau pengidentifikasian pada bahan kimia. Nah, itu kesimpulan yang Ibu jelaskan kembali supaya anak-anak bisa mengerti bahwa bagaimana kita mengenal kimia itu, bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bagaimana cara kita untuk mengatur, memanage, mengefisiensikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi sekarang Ibu akan mereview kembali materi kita. Jadi setelah kita tadi berdiskusi ternyata masih ada yang belum mengerti. Jadi Ibu akan review kembali materi kita ini tadi yaitu mengenai tentang hakikat dan peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Santi, silakan berdiri. Jelaskan apa bahan kimia yang terdapat pada parfum dan akibat jika pemakaian terlalu berlebihan. Oke, bagus sekali. Jadi benar kata Santi tadi, sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sebagai tugas untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab oleh kelompok sebagai tugas di rumah, dan minggu depan kita akan jumpa kembali batas pengumpulan tugas hari Rabu. Sekian dan terima kasih. Namun sebelum kita berpisah, alangkah lebih baiknya kita menutup dengan doa. Mungkin ada yang boleh bantu Ibu untuk memimpin kita dalam doa. Oke kelas, sampai jumpa minggu depan dan salam sehat. Selamat siang.